Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah statistik dengan materi analisa variasi. Analisa variasi atau biasa disebut dengan ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Asumsinya, yang pertama adalah sampel diambil secara random dan saling bebas atau independen. Yang kedua, populasi berdistribusi normal. Yang ketiga, populasi mempunyai kesamaan variasi. Misalkan kita mempunyai K populasi. Dari masing-masing populasi diambil sampel berukuran N. Misalkan pula pada K populasi itu bebas dan berdistribusi normal dengan rata-rata mu1, mu2, dan seterusnya sehingga mu k dan variasi sigma kuadrat. Hipotesisnya H0 banding mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu dan seterusnya sampai dia pun akan menjadi sama dengan dari suatu mu K. H1 adalah rata-rata yang tidak sama. Kita lihat di sini ada populasi 1, populasi 2, populasi 3 dan seterusnya sehingga ada sampai populasi K, di mana setiap populasi kita ambil sampel sebanyak N kecil untuk sampel 1, untuk sampel 2 dan seterusnya sehingga sampai sampel K. Nah, kita lihat di sini kita buatkan dalam populasi itu suatu tabelnya, ya, di mana kita buat tabelnya ini merupakan tabel baris dan kolom membentuk suatu matrik untuk sampel 1, 2 dan 3 sehingga akan membentuk di sini adalah X11, X21, X31 untuk baris pertama sehingga XK1. Kemudian untuk kolomnya, untuk kolom pertama ada X11, X12 dan seterusnya sehingga pada X1 ke N. Untuk X2, X21, X22 dan seterusnya sehingga sampai X2 ke N. Untuk ketiga dan seterusnya sehingga ke K. Di sini kita bisa lihat pun ada K, XK1, XK2 dan seterusnya sehingga XKN. Nah, di sini kita bisa mencari nilai rata-ratanya, rata-rata sampel pengamatan ke I, artinya untuk pengamatan untuk populasi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada X untuk N, ini rata-rata semua NK sampel pengamatan, dan T N adalah total semua N ke K pengamatan. Setiap pengamatan dapat ditulis dalam bentuk berikut ini. XIJ sama dengan mu I plus epsilon IJ. Di mana di sini EIJ adalah epsilon IJ adalah simpangan pengamatan ke J dalam simpel ke I dan mu I-nya adalah nilai tengah populasi ke I. Catatan, sampel diambil dari populasi dan jumlah sampel tidak harus sama antar populasi. Selanjutnya, pemeriksaan apakah sudah memenuhi asumsi. 1. Normalitas, yaitu menguji apakah data tiap kelompok memiliki distribusi normal. Dapat dilakukan dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Yang kedua, homogenitasnya atau tidak ada heterodastisitas menguji apakah varian tiap kelompok sama dengan uji Battles atau uji Levene. Uji Bartlett ya atau uji Levene.
Kemudian yang ketiga, saling bebas. Di sini berarti apakah data setiap kelompok tidak saling berhubungan. Yang keempat, aditif, yaitu saling menjumlahkan. Berarti data antara rasio atau interval. Jika keempat asumsi di atas sudah terpenuhi, maka kita bisa gunakan analisis ragam. Dengan rumus hitung jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat total adalah JKT sama dengan sigma dengan batas atas K dan batas bawah I sama dengan 1. Sigma batas N dengan batas bawah J sama dengan 1. Untuk XIJ dikuadratkan min T kuadrat per N kali K. Jumlah kuadrat nilai tengah kolom JKK ini adalah sigma dengan batas atas K dan batas bawah I sama dengan 1 untuk TI kuadrat per N dikurangi T kuadrat per NK. Jumlah kuadrat galat adalah JKT min JKK. Tabel ANOVA dan daerah penolakan. Kita akan bisa lihat dari tabel di sini. Tabel untuk sumber variasi, yaitu ada perlakuan, galat, dan berapa totalnya. Derajat bebasnya, jumlah kuadrat, jumlah kuadrat rata-rata, dan statistik F. Di sini maka H0 akan ditolak jika F-nya lebih besar dari F tabel. Langkah berikutnya adalah menghitung derajat kebebasan untuk masing-masing JKK, min JKT, dan JKG. DF masing-masing untuk JKT adalah N-1, untuk DF JKK adalah K-1, untuk DF untuk JKG adalah N-K, di mana DF untuk JKG adalah DF JKT min DF JKK. DF ini adalah derajat kebebasan ya. Kita bisa melihatnya dari berapa banyaknya sampel dikurangi, dalam hal ini berarti dikurangi 1. Ini untuk kita melihat nilai tabel. Selanjutnya adalah menghitung variasi antara kelompok, yaitu dengan MSK sama dengan KTK sama dengan JKK per DF JKK sama dengan JKK per K-1. Untuk MS G adalah KT untuk G sama dengan JKG per DF JKK sama dengan JKG per N-K. Selanjutnya akan kita hitung nilai F, di mana nilai hitung F adalah K per KTG sama dengan MSK per MSG. Gunakan tabel distribusi F untuk menghitung F tabel sebagai pembanding F hitung. Dengan derajat kebebasan ke-1, DF1 sama dengan K-1, DF, dan derajat kebebasan untuk K2 adalah DF2, N-K. Tabelnya kita akan buat suatu grafik untuk pengambilan keputusannya. Untuk pengambilan keputusannya adalah H0 ditolak jika F hitungnya lebih besar dari F tabel. H0 diterima jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Di dalam hal ini ada yang H0 yang diterima dan H0 yang ditolak, kita buat dalam arsiran.
Untuk contoh kasusnya yang kita gunakan ANOVA 1 jalur, jumlah sampel sama antar populasi. Dari 5 tablet sakit kepala yang diberikan kepada 25 orang, dicatat berapa lama tablet-tablet tersebut dapat mengurangi rasa sakit. Ke-25 orang itu dibagi secara acak ke dalam 5 kelompok dan masing-masing diberi satu jenis tablet yang berbeda, yaitu tablet A, B, C, D, dan E. Dalam pengujian ini ingin mengetahui apakah kelima tablet tersebut sama lamanya dalam mengurangi rasa sakit. Jadi kita buatkan tabel untuk tablet A, B, C, D, dan E, dan kita isikan hasil dari pengamatannya ya sebagai berikut. Sehingga di sini dari 5 orang itu masing-masing berbeda untuk mendapat pengaruh dari tablet tersebut. Nah, ini catatan dalam satuan waktu. Kemudian hasil ujinya akan kita lihat hipotesisnya. H0-nya kelima tablet memiliki waktu yang sama dalam mengurangi rasa sakit. H-nya atau H1-nya terdapat tablet yang tidak memiliki waktu sama dalam mengurangi rasa sakit. Hipotesis statistiknya H0 banding M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M ke K. HA-nya atau H1-nya sekurang-kurangnya 2 nilai tengah tidak sama. Statistik ujinya kita pilih nilai signifikansi alfa 5% dan F tabel dengan DFJKK, di mana K-1 berarti ada 5 kelompok, 5-1 sama dengan 4. Dan DF-nya untuk JKG adalah N-K. N kecilnya itu sampelnya ada 25, K-nya ada 5, sama dengan N-K-nya adalah 20. Sehingga diperoleh pada F tabel tersebut adalah 2,87. Atau Anda bisa menggunakan Microsoft Excel dengan ketik find alpha dalam kurung alpha titik koma dalam kurung K-1 titik koma dalam kurung N-K kurung akhir sama dengan find 0,05 titik koma 4 titik koma 20 sama dengan 2,87. Nah, ini untuk perhitungan kita gunakan tablet dengan menggunakan A dikuadratkan, B dikuadratkan, C dikuadratkan, D dikuadratkan, dan E dikuadratkan, di mana nanti akan kita untuk menghitung ya nilai JKT sesuai dengan rumus, kemudian JKK dan JKG, kemudian mencari derajat kebebasan untuk JKT. Kita juga akan menghitung nilai MSK-nya, MSG-nya, dan kita hitung F hitungnya, sehingga kita dapatkan F hitung senilai 6,896. Tadi kita lihat di tabel, F tabelnya 2,87, maka berarti F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga berarti H0 ditolak dan HA atau H1 diterima. Jadi posisi nilainya ada di F hitung 6,896, di mana F tabelnya adalah 2,87. Ya, kesimpulannya berarti lama waktu ke 5 tablet tersebut tidak sama dalam mengurangi rasa sakit. Jumlah sampel berbeda antara populasi.
3 kelas kuliah matematika dasar diberi oleh 3 dosen. Nilai akhir tercatat sebagai berikut. Ada 3 dosen A, B, C dan memberikan nilai akhir pada beberapa mahasiswanya sedemikian yang tertera pada tabel. Kita lihat total nilainya untuk A817 dengan nilai tengah 68,08. Kemudian untuk dosen B nilai totalnya 1071 dengan rata-rata 71,40. Dan dosen C dengan nilai total 838 dengan nilai rata-rata 64,46. Total secara keseluruhan adalah 2.726 untuk nilai totalnya dan nilai rata-ratanya 67,98. Dari uji hipotesisnya, H0 tidak terdapat selisih antara nilai rata-rata yang akan diberikan ketiga dosen. HA-nya terdapat selisih antara nilai rata-rata yang akan diberikan ketiga dosen. Kita ambil hipotesis statistik, ya, di mana H0 banding M1 itu akan sama dengan M2, M3, dan seterusnya, M ke K. HA-nya adalah sekurang-kurangnya 2 nilai tengah tidak sama. Statistik ujinya, kita akan pilih signifikansi alfa 5% dengan F tabel, dengan DF untuk JKK-nya, karena ada 3 dosen, maka berarti sini K-1-nya adalah 3-1 sama dengan 2. Dan untuk DF JKG-nya ini adalah N-K. Kita pilih di sini adalah K-nya 3 dan N-nya secara keseluruhan adalah 40. Sehingga nilai DFJKG adalah 37. Sehingga F tabelnya yang didapat adalah 3,25. Atau Anda boleh menggunakan MS Excel dengan ketik fin dalam kurung alfa, titik koma dalam kurung K-1, titik koma dalam kurung N-K, dan kemudian dikasih kurung akhir. Sehingga hasilnya adalah fin 0,05, titik koma 2, titik koma 37 sama dengan 3,25. Ini untuk nilai dari tabel ini kita kuadratkan untuk masing-masing nilai, baik untuk dosen A, B, ataupun C. Kemudian kita cari nilai totalnya untuk yang sudah dikuadratkan ini. Kemudian kita hitung sesuai rumusan tadi untuk JKT, JKK, dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan nilai F hitungnya adalah 0,44. Dengan F hitung 0,44 berarti lebih kecil dari F tabel yang 3,25. Artinya H0 diterima dan HA yang ditolak. Posisi H0 diterima itu adalah sebelah kiri. Kita bisa lihat, ya. Nah, di kurvanya kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara nilai-nilai rata-rata yang diberikan oleh ketiga dosen tersebut. Sekian dulu materi analisa varian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.